Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan judulnya, ini saya ingin mengajak rekan-rekan untuk mengetahui caranya membuat packing bibit anggur ya, dengan rangka PVC seperti ini. Ini talang air PVC ya. Ini penampangnya setengah lingkaran. Ini sengaja saya pilih yang ini bukan pipa, supaya apa? Supaya proses packingnya lebih mudah. Nah, begini caranya. Pertama kali kita bungkus dulu ya. Jadi media tanamnya yang berupa polybag ini kita bungkus dulu dengan plastik. Kemudian kita kunci menggunakan plasban yang ukuran kecil seperti ini, supaya lebih mudah dalam menanganinya. Ini caranya seperti ini. Ini kita tata dulu ya. Sudah seperti ini, baru kita kunci. Nah, seperti ini. Kita kunci seperti ini, lanjut ke bawah, ke atas lagi, sisi lain kita berikan, masuk sisi yang lain lagi. Setelah hampir rata begini, kita kunci sampingnya mulai dari bawah dulu ya. Dari bawah dulu, pastikan sudah melingkar ya, sudah melingkar sampai penuh. Nah, ini kan tadi startnya di sini, jadi ini kita naikkan lagi ke bagian tengah. Ini sengaja saya tidak menggunakan plasban yang besar. Nah, setelah tengah selesai, kita naikkan lagi sampai di bagian atas. Nah, sengaja tidak menggunakan plasban yang besar karena apa? Supaya lebih mudah dalam penanganannya. Kita selesai, kemudian kita kunci lagi pengaman media tanam. Ini fungsinya adalah untuk menjaga media tanam tidak terjadi benturan yang signifikan. Misalnya dalam proses pengiriman, kita tahu di negeri kita ini proses pengirimannya seperti itu, sering dilempar-lempar dan seterusnya. Ini kita kunci bagian tengah ya. Kita kunci saja bagian tengah. Yang penting dia sudah tidak lari kemana-mana. Oke. Supaya apa? Supaya nanti pada saat dilempar-lemparin, media tanamnya tidak terburai. Tempo hari awal-awal pengiriman saya juga sempat sih ada yang terburai. Kemudian saya pikirkan untuk memberikan kardus seperti ini supaya apa? Lebih aman lagi. Lalu ini yang sudah saya siapkan PVC-nya, talang ini ya. Ini talang PVC ini kita potong ya sesuai dengan ukuran, jadi harus sedikit lebih panjang daripada bibit yang akan kita kirim ya. Kemudian kita buat lubang, kita masukin tali untuk pengikat, kita ikat. Nah, dalam proses pengikatan ini agak hati-hati sambil kita tata konstruksi dari bibit tersebut supaya nanti apa, setelah ditutup aman, tidak terkena tekanan terlalu berlebih ya. Jadi ini kalau sudah seperti ini kita ikat. Nah, begini kita ikat ya. Setelah kita ikat, ini talinya memang masih rawan untuk lari ya, kayak gini. Nah, ini nanti bahayanya kalau oglek-aglik ya, kalau orang di tempat saya, jadi ndak bisa terkunci bagus. Kita kunci menggunakan plasban lagi. Ini kuncinya jangan cuma di bagian luar sini aja, tapi di bagian belakangnya juga. Nah, seperti ini kita kunci sampai di sini ya. Nah, ini seperti ini kita kunci seperti ini. Nah, ya kan, sudah terkunci seperti ini. Ini masih bisa gerak-gerak kalau seperti ini. Nah, untuk menyiapkan rangka selanjutnya, kita kunci lagi dengan
plasban lagi di bagian titik atas media tersebut atau kardus yang melindungi tersebut kita kunci lagi. Tujuannya apa? Satu, membentuk rangka ini, rangka dari packing, juga untuk membuat dia sudah tidak bisa gerak ke atas ke bawah. Nah, ini di samping medianya aman, ini juga sudah aman. Kita tambahkan lagi kunci dari media ini supaya benar-benar aman dan tidak akan lari lagi. Ini bagian paling bawah ya. Plasban kita tempelkan di pipa ya, PVC ini, tapi cukup separuh saja. Nah, separuh begini. Setelah 1 kali putaran lebih sedikit, kita potong. Nah, ini bagian bawah ini kita rekatkan kepada media tanam yang bibit yang mau kita kirim. Jadi ini sudah benar-benar terkunci rapat ya. Jadi nanti sudah tidak akan lari kemana-mana. Nah, ini setelah seperti ini kita lakukan pembungkusan dengan kardus. Nah, ini mau saya tunjukkan lagi yang lain ya. Ini kebetulan agak panjang. Kardusnya sudah saya siapkan. Karena ini agak panjang, maka proses pembungkusan dengan kardus agak kesulitan kalau bagian atasnya ini mekar begini. Karena panjang posisinya, jadi kita amankan dulu, kita kunci dulu. Ini saya pakai kardus satu, ukurannya kurang lebih sama dengan plasban gini ya. Kemudian saya kunci, hanya dikunci saja supaya bentuknya tidak lari kemana-mana ya. Jadi ukurannya bawah, tengah sama atas juga perkiraan hampir sama. Setelah ini baru kita packing. Nah, caranya kardus ini kita ambil bagian tengahnya, ini kita buat kurang lebih dengan ukuran yang sama dengan lebarnya pipa bagian permukaan ini. Ini kita taruh seperti ini. Nah, ini kardusnya otomatis harus lebih panjang dari PVC tersebut. Nah, sekarang kita kunci ya. Kita kunci, langsung kita kunci bagian tengah saja dulu supaya lebih mudah. Kita kunci kardusnya bagian tengah. Nah, begini. Oke, sudah. Kita potong, kemudian kita kunci lagi bagian bawah. Nah, ini bagian bawahnya di sini ya. Ini bagian bawahnya, paling bawah di sini. Ini kita kuncinya jangan di sini, tapi agak ke atas sedikit, agak masuk sedikit. Nah, ini kita kunci seperti ini. Sekarang bagian atas kita cek seperti tadi ya, kita tandai saja. Ini paling ujung, ini kita kunci masuk sedikit ya, masuk sedikit, kurang lebih sekitar 3 cm-an lah. Ini kita lakukan penguncian lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini kuncinya sudah. Kemudian kita lakukan penutupan ya. Ini penutupannya juga mudah banget. Ini kita cek, ini bagian ini kita belah-belah seperti ini.
Nah, setelah kita belah tinggal kita katupkan begini saja. Nah, yang terakhir yang bagian sini tinggal kita kunci. Kita kunci sampai sini. Kemudian tepiannya kita kunci juga. Yang satunya kemudian kita rapikan. Nah, ini sudah mengunci bagian ujung atasnya, yang bagian bawah sama nanti prosesnya seperti itu. Lantas kita lakukan penguncian total supaya apa? Supaya sudah tidak lari lagi tuh penutupnya ya. Nah, ini sudah aman. Satu lagi yang bagian bawah atau pangkalnya tadi. Terakhir nah, ini sekarang tinggal finishing. Ini kan kelihatan jelek banget ya. Lagian supaya aman lagi kita kunci, kita ambil separuh ke kardus yang masih kurang rapi tersebut ya. Kita tempelin perlahan-lahan, hati-hati. Kita tekan dulu yang bagian yang kardus yang masih menganga itu. Nah, setelah seperti ini kita tekan di sini, tekan sampai kurang lebih rata, baru kita tekan bagian sisi yang lain. Nah, ini nah, sudah selesai, tinggal dikasih alamat saja. Insya Allah nanti dengan cara seperti ini, dengan pipa seperti ini, dengan talang PVC sebagai rangkanya. Meskipun kardusnya tidak terlalu tebal, proses pengirimannya juga kadang dilempar-lempar begini, sudah aman. Insya Allah tidak sampai terjadi misalnya bibitnya patah atau yang lain, insya Allah aman. Oke, demikian share saya hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.